Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami akan mempresentasikan hasil mini research kami yang berjudul Eksplorasi Strategi Perkembangan Bisnis UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis dalam bidang kuliner. Anggota kelompok kami terdiri dari Andika Amalia, Brenda Aurelia Farisal, yaitu saya sendiri, dan Putri Tahta Nadia. Berikut adalah daftar isi yang akan kami presentasikan hari ini. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya izin menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini. Sebagai pengantar, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga berdasarkan kriteria tertentu. Dilansir dari website Kementerian Keuangan, dengan jumlah sebesar 99% dari keseluruhan unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, UMKM ini berkontribusi sebanyak 60,5% terhadap PDB pada tahun 2023. Yang dimana angka ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tuh membaik mengingat adanya krisis saat pandemi. Nah, krisis saat pandemi ini mendorong masyarakat untuk menambah penghasilan dengan menjalankan usaha. Maka dari situ pelaku usaha ini semakin bertambah jumlahnya. Dengan banyaknya jumlah UMKM, bisnis kuliner ini menjadi salah satu bidang UMKM yang paling populer. Meskipun dia lebih cepat kadaluarsa atau tidak tahan lama, bisnis kuliner lebih mudah diterima masyarakat luas. Mulai dari makanan atau minuman, baik itu dari negara kita sendiri ataupun dari negara lain. Nah, produksi bisnis kuliner ini juga cukup mudah karena bahan yang dibutuhkan tidak sulit untuk didapatkan. Juga promosi bisnisnya bisa dilakukan melalui sosial media ataupun melalui brosur ataupun kupon. Tetapi dengan alasan-alasan tersebut, pelaku usaha pelaku usaha di bidang bisnis kuliner ini semakin menjamur sampai kita tuh bisa menemukan beberapa produk yang sama hanya dengan beberapa meter saja jaraknya. Maka dari itu persaingan bisnis di bidang kuliner ini sangatlah ketat. Jadi untuk mempertahankan usahanya atau bisnisnya, pelaku usaha memerlukan strategi yang bisa mengembangkan bisnisnya agar mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan bisnis yang diaplikasikan oleh pelaku usaha UMKM, khususnya di wilayah DKI Jakarta, dengan pendekatan analisis SWOT. Untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja bentuk-bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis di bidang kuliner? Dan yang kedua, bagaimana bentuk pengaplikasian dari strategi-strategi tersebut dalam bidang bisnis kuliner oleh pelaku UMKM? Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengembangan bisnis yang dilakukan UMKM dalam menghadapi tantangan persaingan bisnis dalam bidang kuliner. Yang selanjutnya, keutamaan penelitian. Keutamaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis yang dilakukan oleh UMKM dalam menghadapi tantangan berupa persaingan bisnis, khususnya dalam bidang kuliner. Dalam
Dalam penelitian ini dijelaskan apa saja bentuk strategi-strategi tersebut dan bagaimana pengaplikasiannya dalam bidang bisnis kuliner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian, di mana ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat teoritis, di mana diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bentuk-bentuk strategi pengembangan bisnis dan implementasinya, serta menjadi sumber informasi untuk penelitian di masa yang akan datang. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, yaitu memberikan sumbangan pemikiran kepada para pelaku usaha agar bisa menerapkan strategi pengembangan bisnis baru yang mampu meningkatkan dan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan dalam menjalani bisnis. Juga untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha untuk memilih strategi pengembangan bisnis yang tepat. Boleh di next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, di bagian pertama kami akan membahas penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Melivia Liantiva dan Fikri, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, Sungai Penuh yang berjudul Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM pada tahun 2023. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM Desa Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, di mana besarnya pengaruh tersebut adalah 99,1%. Lalu yang kedua, ada penelitian yang dilaksanakan oleh Hartono dan Denny Dwi Hartomo, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Surakarta pada tahun 2014. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa strategi pengembangan usaha bagi UMKM lebih dikonsentrasikan pada biaya bahan baku, promosi, tenaga kerja, dan permodalan. Lalu yang terakhir, ada penelitian yang dilakukan oleh Teti Yuliati, Cutsara Syafira, dan Muhammad Rafi Akbar, yaitu mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang berjudul Strategi UMKM dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Global. Studi kasus pada PT Muniru Burni Telong pada tahun 2020. Menurut kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, strategi yang harus dilakukan oleh PT Muniru Burni Telong ini adalah strategi pertumbuhan agresif yang menunjukkan perusahaan ini memiliki kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Artinya, organisasi dalam keadaan kondisi kuat sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, membuka cabang ke negara-negara yang akan dituju, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu konsep UMKM. Pengertian UMKM diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan diperbarui sesuai perkembangan dinamis dengan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008. Yang kedua, bisnis dan perkembangan UMKM. Menurut Whelan et al. Dalam Lestari dan Hertati tahun 2020, strategi bisnis mencakup serangkaian langkah jangka panjang yang bertujuan untuk mengungguli pesaing dalam industri tertentu. Hal ini mencakup 3 pendekatan utama, yaitu overall cost leadership, differentiation, dan fokus. Yang ketiga, persaingan bisnis dalam bidang kuliner. Peningkatan bisnis di sektor kuliner di Indonesia yang semakin pesat, terutama dalam konteks perkembangan teknologi dan laju informasi yang cepat,
berakibat pada persaingan di industri kuliner juga semakin ketat. Kondisi ini mendorong para pemangku bisnis di industri kuliner untuk secara berkesinambungan melakukan peningkatan dan menciptakan inovasi agar dapat menarik serta mempertahankan pelanggan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bagian metode penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode kualitatif, peneliti ingin mempelajari dan memahami strategi-strategi perkembangan bisnis yang digunakan oleh UMKM kuliner di daerah setempat melalui pelaku usaha dan pemilik UMKM secara langsung. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode studi pustaka melalui jurnal-jurnal penelitian dan studi kasus terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Di bagian kedua ada tahap penelitian. Tahap dari penelitian kami adalah perencanaan penelitian, persiapan pelaksanaan penelitian, wawancara dengan narasumber, studi pustaka, studi kasus, jurnal, dan penelitian terdahulu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan penelitian. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada tempat, waktu, dan variabel penelitian. Untuk tempat dan waktunya, penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta dengan waktu penelitiannya adalah selama 1 bulan. Lalu untuk variabelnya ini, yang pertama ada strategi pengembangan bisnis yang digunakan oleh pelaku usaha UMKM di bidang kuliner sebagai variabel bebas atau independen. Yang kedua, ada perkembangan bisnis dalam menghadapi persaingan sebagai variabel terikat. Jadi di sini untuk melihat apakah strategi pengembangan bisnis ini memang berpengaruh kepada perkembangan bisnis sehingga bisa menghadapi persaingannya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data primer. Peneliti ingin mengumpulkan data primer penelitian melalui teknik wawancara yang dilaksanakan dengan pemilik UMKM di bidang kuliner yang tinggal di DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai strategi perkembangan bisnis yang diimplementasi oleh pemilik UMKM tersebut dalam menghadapi persaingan bisnis. Lalu yang selanjutnya ada data sekunder. Untuk data penelitian sekunder, peneliti mempelajari studi kasus dan penelitian terdahulu yang terkait dengan strategi bisnis, perkembangan bisnis, persaingan bisnis, dan UMKM bidang kuliner di DKI Jakarta untuk pemahaman lebih lanjut mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya temuan penelitian. Berikut ini profil informan yang kami wawancarai. Partisipan kami bernama Ibu Yanti. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 November tahun 2023. Tempat wawancara yaitu di kantin FBS Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini hasil wawancara yang kami lakukan. Yang pertama, mengenai topik strategi yang dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis di bidang kuliner. Menurut Ibu Yanti, strategi dalam konteks UMKM didefinisikan sebagai upaya menjangkau konsumen secara lebih luas. Strategi yang diterapkan berupa mengkomunikasikan produk dan layanan kepada konsumen dan calon konsumen. Strategi lain yang tidak kalah penting yaitu menonjolkan pelayanan toko yang unggul seperti kebersihan, kerapihan, dan ketelitian dalam setiap pelayanannya. Fokus utamanya untuk menanamkan minat kepada calon pelanggan, serta menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dalam hal variasi strategi,
Menurut Ibu Yanti, produk yang berbeda memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda pula. Oleh karena itu, produk-produk ini harus disajikan dengan cara yang berbeda. Misal dengan memperhatikan cara memasak, cara plating, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk hasil wawancara yang kedua, ada bentuk-bentuk pengaplikasian dari strategi dalam bidang bisnis yang diimplementasi oleh pelaku UMKM. Dalam memilih strategi bisnis untuk diaplikasikan pada UMKM-nya, Ibu Yanti menggunakan strategi bisnis yang menyesuaikan dengan lokasi bisnis UMKM ini. Selain lokasi bisnis, faktor yang perlu diperhatikan dalam keputusan pengaplikasian strategi adalah konsumen dari produk UMKM. Produk-produk UMKM Ibu Yanti dijual dengan harga yang sesuai untuk konsumennya yang sebagian besar adalah mahasiswa. Selama menjalani bisnisnya, Ibu Yanti belum menemui hambatan ataupun ancaman yang berdampak pada bisnisnya secara signifikan. Selain itu, Ibu Yanti juga berpendapat bahwa strategi yang memiliki kemungkinan untuk sukses di bidang kuliner yang ia jalani saat ini adalah membuka cabang baru dan menambah varian menu di cabang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada potensi hasil. Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan, penelitian ini memiliki potensi-potensi sebagai berikut. Yang pertama adalah menambah wawasan masyarakat tentang bentuk strategi yang diperlukan untuk bisa menghadapi persaingan bisnis serta bagaimana implementasinya. Strategi pengembangan bisnis yang diterapkan di warung makan Bu Yanti ini bisa menjadi inspirasi juga bagi pelaku usaha yang baru ingin memulai usaha maupun yang sudah memulai. Lalu yang selanjutnya itu, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi dasar evaluasi bagi pelaku usaha UMKM untuk menilai sendiri strategi pengembangan bisnis yang mereka aplikasikan. Melalui penilaian tersebut, pelaku usaha dapat memperbaiki apa yang menjadi kesalahan atau hambatan bagi usaha mereka dan mencoba mencari lebih banyak peluang. Lalu untuk yang selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi landasan penelitian selanjutnya mengenai strategi pengembangan bisnis UMKM. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, penutup. Kesimpulannya, studi ini mengungkap beberapa strategi penting yang telah diterapkan oleh usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM dalam industri kuliner untuk dapat bersaing secara efektif. Melalui analisis terhadap pendekatan wawancara yang telah diterapkan dan dianalisis dalam konteks persaingan, ditemukan bahwa terdapat beberapa metode yang telah diterapkan di warung makan informan kami, Ibu Yanti. Strategi-strategi ini memberikan landasan penting bagi warung makan Ibu Yanti untuk bersaing secara efektif dalam industri kuliner, memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggan, serta mempertahankan keunggulan dalam pelayanan dan komunikasi yang dihadirkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada saran. Berdasarkan wawancara yang telah kami laksanakan, ada beberapa saran strategi yang dapat kami usulkan kepada Ibu Yanti selaku pemilik UMKM untuk menghadapi persaingan bisnis di bidang kuliner. Saran-saran tersebut adalah pemanfaatan e-commerce sebagai salah satu media untuk menjalankan bisnis. Menurut penelitian oleh Habibie dan Prasetya pada tahun 2022,
Menerapkan e-commerce dalam usaha mampu membantu UMKM meluaskan jangkauan bisnis. Selain itu, dapat membantu UMKM dalam pemasaran serta distribusi produk sehingga biaya produksi bisa berkurang. Lalu saran yang kedua adalah penggunaan media sosial sebagai sarana promosi bisnis. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Hasan di tahun 2021, media sosial seperti Instagram dan WhatsApp merupakan platform yang tepat untuk mempromosikan bisnis secara digital. Penelitian Hasan menyatakan bahwa tingkat pemesanan produk UMKM yang ia teliti melalui Instagram dan WhatsApp Group cukup tinggi, yaitu 38% dan 48% dari total pemesanan yang diterima. Lalu saran yang terakhir ada mengimplementasi ide-ide kreatif dan inovasi dalam bisnis UMKM. Untuk meningkatkan daya saing, UMKM memerlukan ciri khas yang dapat membedakan UMKM mereka dengan pesaing. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rosmadi pada tahun 2021 menyatakan bahwa kreativitas dan inovasi produk maupun kemasan produk menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM. Berikut merupakan daftar pustaka dari artikel-artikel yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.